Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Selamat datang di channel Bapak, yaitu channel Muhammad Sapitri. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Sapitri berasal dari Sta Al-Falah. Murid-murid, insya Allah Bapak akan menggantikan pengajar kalian Ibu Sofnah selama 3 minggu insya Allah. Semoga kalian betah belajar sama Bapak ya. Amin amin ya Rabbal Alamin. Baik murid-muridku sekalian, sekarang kita akan belajar tentang sujud sahwi dan juga sujud tilawah, sambungan yang telah beliau ajarkan di dalam buku ini ya. Baik, buka halaman 85 murid-murid sekalian. Di sana ada bacaan sujud sahwi. Sujud sahwi ini adalah sujud yang dilakukan karena lupa, dan juga dilakukan sebanyak 2 kali setelah tahiyatul akhir dan sebelum salam. Dan melakukan sujud sahwi ini hukumnya adalah sunnah ya, seperti di dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi apa? Bapak baca ya, karena Bapak tidak hafal. An Abi Sa'idin Al-Khudri qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza syakka ahadukum fi salatih." Apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam salat, falam yadrikum shalat salasan aw arba'an, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, falyat rahi syakka wal yabni ala mastaiqan, hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan sholat menurut yang dia yakini. Ala mastasikan, atas apa yang mereka yakini. Summa yasjud, kemudian mereka bersujud sajdatain, dengan 2 sujud qabla ayyusallim, sebelum melakukan salam. Itu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim. Baik, kemudian tentang sebab-sebab sujud sahwi, apa-apa saja yang dilakukan, apa-apa saja penyebab terjadinya sujud sahwi. Yang pertama adalah, kita baca bersama. Yang pertama adalah lupa meninggalkan salah satu rukun sholat, seperti lupa melakukan rukuk, iktidal atau sujud. Yang kedua, lupa atau ragu jumlah rakaat. Yang ketiga, lupa membaca kunut bagi yang membiasakan kunut. Yang keempat, lupa melakukan tasyahud awal. Dan yang kelima, kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Ya, jadi kalau di dalam sholat ini dinamakan sunnah ab'ad ya. Sunnah ab'ad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan, seperti berkunut, tahiyatul awal ya. Tapi kalau kita tertinggal rukun sholat, maka kita wajib mengulangnya, karena itu adalah syarat wajib sholat. Baik, sekarang tentang tata cara sujud sahwi. Bagaimana tata caranya? Mari kita baca kembali. Sujud sahwi dilaksanakan sebelum salam. Apabila yang sedang sholat lupa akan bilangan sholat yang sedang dikerjakan, atau lupa tidak melakukan tahiyat awal dan kita baru ingat sebelum dia salam, maka 1. Setelah selesai membaca tahiyat akhir, langsung sujud lagi dengan membaca subhana ma la yanamu wa la yasu. Oke. Jadi ketika kita baru ingat ketika salam, kita kelupaan jumlah rakaat misalkan, atau tahiyatul awal kita tertinggal, maka kita disuruh untuk melaksanakan sujud sahwi ya. Yang bacaannya itu simpel insyaallah. Subhana ma la ya'lamu wa la yasu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan juga tidak lupa. Baik. Yang kedua adalah bangun dari sujud disertai dengan mengucap takbir. Baik, setelah sujud yang ketiga, kemudian duduk sebentar, lalu takbir, dan dilanjutkan sujud lagi dengan doa yang sama dengan sujud pertama. Yang keempat, duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Jadi seperti itu ya. Meskipun kalau Bapak setelah sujud sahwi kemudian duduk kembali dengan takbir, itu Bapak biasanya membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ya. Untuk tumakninah ya, supaya ada tumakninahnya seperti itu. Kemudian hikmah melakukan sujud sahwi.
Kita baca kembali. Manusia tidak berperilaku sombong dan angkuh karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Yang tidak pernah lupa hanyalah Allah. Orang yang berbuat salah, khilaf dan lupa harus segera memohon ampun kepada Allah dengan membaca istighfar. Demikian halnya ketika kita bersalah dengan orang tua, guru maupun teman, harus segera meminta maaf kepada mereka. Hikmah berikutnya adalah kita diajarkan untuk bisa memahami bahwa orang lain juga bisa salah. Jika orang tersebut mengakui kesalahannya dan minta maaf, maka sebagai umat Islam diajarkan untuk kita segera meminta maaf. Ingat bahwa sifat terkabur itu bisa terjangkit kepada siapa saja. Jadi itu adalah hikmah dari sujud sahwi ya. Kepada siapapun kita berbuat kesalahan, kita dianjurkan untuk segera meminta maaf ya. Seperti halnya di dalam sholat kita kelupaan, kita melakukan kesalahan, langsung kita meminta maaf dengan melakukan sujud sahwi. Itu adalah hikmahnya. Kemudian tentang sujud sajadah. Sujud sajadah itu dilakukan karena kita membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran. Baik kita dalam sholat maupun di luar sholat, kita disunahkan untuk melakukan sujud sajadah. Terus apa dasar hukum daripada sujud sajadah? Hukumnya adalah sunnah. Seperti halnya sabda Rasulullah SAW yang ada di buku ini. Coba Bapak bacakan. An Ibni Umar anna Nabi SAW kana yaqra'u alaina, dahulu beliau membacakan Al-Quran atas kami. Fa idza marab bisajdati kabbara wa sajadana ma'ah. Ya. Ketika bacaannya sampai pada ayat sajadah, beliau takbir lalu sujud, maka kami sujud bersama-sama beliau. Hadis riwayat Tirmizi. Baik, kemudian apa-apa saja sebab-sebab dilaksanakannya sujud tilawah, mari kita baca. Sebab-sebab sujud tilawah dilakukan karena pada saat membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran, menemukan ayat-ayat sajadah baik pada saat sholat maupun di luar sholat. Adapun ayat-ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran itu berjumlah 15. Bisa kalian baca sendiri ya. Kemudian syarat sujud tilawah. Di dalam melaksanakan sujud tilawah harus memenuhi syarat sebagai berikut. Pertama, suci dari hadas dan najis. Kedua, menghadap kiblat. Ketiga, menutup aurat. Kemudian tentang rukun sujud tilawah. Adapun rukun sujud tilawah itu ada 5, yaitu niat, kemudian takbiratul ihram, sujud 1 kali dengan diawali bacaan takbir, duduk setelah sujud dengan tumakninah tanpa membaca tasyahud, kemudian salam. Kemudian tata cara sujud tilawah. Nah ini yang penting ya, tutup tata caranya bagaimana. Ada 2 macam tata cara sujud tilawah. Yang pertama yaitu dilakukan di luar sholat. Adapun cara melakukan sujud tilawah di luar sholat sebagai berikut. Pertama, berdiri menghadap kiblat. Kedua, berniat melakukan sujud tilawah. Ketiga, takbiratul ihram. Keempat, sujud 1 kali. Apa bacaan sujudnya? Ini dia. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Artinya aku bersujud kepada Tuhan yang menjadikan diriku, Tuhan yang membuka pendengaran dan juga penglihatan dengan kekuasaannya. Kemudian duduk sejenak, kemudian langsung salam. Jadi ini bedanya ya sujud tilawah dengan sujud sahwi. Kalau sujud tilawah dilakukan 1 kali, kemudian duduk langsung salam. Ini cara yang pertama. Kemudian tata cara yang kedua, sujud tilawah dilakukan di dalam sholat. Kalau yang tadi di luar sholat ya, kalau ini di dalam sholat. Adapun di dalam sholat sebagai berikut. Pada saat kita sedang berdiri dalam sholat, membaca ayat sajadah atau imam membaca ayat sajadah, kita langsung melakukan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Setelah selesai melakukan sujud tilawah tersebut, kita langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat kembali. Ya seperti biasanya kita sholat subuh berjamaah pada hari Jumat ya. Jika kalau kalian sering ke masjid, pasti kalian sudah memahami tentang sujud tilawah ya. Kemudian apa hikmahnya melakukan sujud tilawah? Kita baca kembali. Ada 3 hikmah karena melaksanakan sujud tilawah. Yang pertama, dijauhkan dari godaan setan. Yang kedua, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. Dan yang ketiga adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baik murid-muridku sekalian, itulah pembelajaran kita untuk hari ini tentang sujud sahwi dan juga sujud tilawah. Mungkin bisa kita sharing kembali di dalam grup WhatsApp kita. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.